Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadinil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammad alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati guru besar kita Al-Fadil, Al-Alim, Al-Mukarram, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jubri. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, johiratan au kanat batinah fi taatillah bil istiqamah ila akhiril hayat. Juga dimudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, putra putrinya oleh Allah dijadikan para mujahid mujahidah fi sabilillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga segenap para tuan guru, diantaranya Al Mukarram wal Muhtaram Al Ustadz Saiful Bahri, juga Al Ustadz Ujang Abdul Qadir SPD, juga Al Ustadz Syukron Ismail, juga Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhajir yang saat ini beliau bersama para santrinya sedang melakukan ziarah ke Banten. Kita doakan semoga beliau dan rombongan selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam lindungan Allah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tuan guru yang lainnya, mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya satu persatu. Juga segenap pengurus DPC FPI Kecamatan Cibarusah dan seluruh laskar, seluruh jamaah Majlis Ilmu DPC FPI Cibarusah yang biasa kita selenggarakan seminggu sekali, yaitu setiap malam Kamis.
Bapak, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling sangat amat dekat kepada Allah, yang telah mendapatkan kecintaan dari Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Adam, innahul ahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Kata Allah, sesungguhnya Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai di alam jagat raya ini. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, kata Allah, la khalaqtuka, tentu aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Maka yuk kita rawat, kita pelihara, kita jaga kecintaan kita di hati kita kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada dzurriyyah beliau, kepada keturunan beliau yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging beliau, yaitu para habaib. Mudah-mudahan dengan mendapatkan kecintaan dari ahlul bait beliau, dengan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, Allah berjanji kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah akan menjadikanmu sebagai ashabul jannah, sebagai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita selaku umatnya, juga keluarga kita, saudara kita, semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ma'asiddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku segenap jamaah majlis ilmu sekaligus majlis zikir Rotibul Haddad ya. Rotibul Atos ya. Atos, maaf ya, salah. Rotibul Atos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Tadi saya ketika mendengarkan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jubri mengatakan bahwa kita harus berjuang dengan keras, berjuang secara istiqomah, harus komitmen dan tetap konsisten dalam situasi kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Tetap pegangan teguh kita adalah tidak lain tidak bukan adalah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya ajaran akidah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tabtarikuna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannah wasnatani wa sab'una finnar. Ila manhum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Sabda beliau ini diawali dengan sumpah, la tabtarikuna. Ini kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, la tabtarikuna ini adalah merupakan fi'il mudhari yang di awal kalimat terdapat lam taukid. Lam sebagai huruf penguat ucapan. Dan di ujung kalimat pun terdapat nun taukid sakilah. Juga fungsinya sebagai penguat daripada ucapan. Jadi dengan ucapan beliau ini kita harus benar-benar percaya. Dan memang kita yakin Rasulullah nggak pernah dusta. Rasulullah nggak pernah bohong selama hidupnya. Rasulullah lisannya dijaga oleh Allah. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau sabdakan, tidak lain tidak bukan adalah berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Beliau tidak pernah berucap, berkata, bersabda berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka dengan demikian setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib meyakini kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun tidak boleh meragukan sabda-sabda beliau. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, akan tetapi di dalam hati kita terdapat keraguan sedikit saja tentang sabda-sabda beliau, tentang hadis-hadis beliau,
maka belum dikatakan sebagai orang beriman. Karena kalau kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah juga kita harus beriman kepada Rasulullah. Kalau kita sudah mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya mau tidak mau juga kita harus beriman kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita katakan amantu billah wa bima qala Allah, amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Itu konsekuensi kita. Jadi kata Nabi, latap tarikonna, sungguh benar-benar akan terpecah belah. Sopo umati, umatku. Jadi umatku benar-benar akan terpecah belah nanti di akhir zaman, yaitu umat Islam. Ala salasin wa sab'ina firqah, atas 73 golongan. Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau Nasrani, ada yang tahu? 72 lebih. Kalau Yahudi 71. Ya. Kalau salah tolong diralat. Yahudi terpecah belah menjadi 71, Nasrani 72, Islam lebih banyak 73. Kata Nabi dalam hadis ini, wahidatun fil jannah, yang akan masuk surga, yang berada di dalam surga, yang ditempatkan oleh Allah di surga kelak di akhirat, hanya satu golongan. Berarti sisanya yang 72 golongan ditempatkan di neraka semua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 72 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita yang istiqomah ngaji, duduk di majlis FPI Cibarusah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah, membawa amal soleh, amal kebaikan yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni Allah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wastatani wasab'una finnar, kata Nabi. 72 golongan sisanya akan ditempatkan di neraka. Kemudian ditanyakan kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila manhum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang satu golongan itu yang kelak akan ditempatkan di dalam surganya Allah, dan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang mulia, kenikmatan-kenikmatan yang besar di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan di dalam surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah tersirat di benak hati manusia. Dalam hadis qudsi Allah telah berfirman, a'datul ibadis shalihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa, menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia, kenikmatan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya kenikmatan di dalam surga, tidak bisa dibayangkan sedikit pun. Kira-kira penasaran nggak pengen ke surga? Kalau penasaran, ya jadilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita buktikan dengan iman dan amal soleh. Para jamaah, jadi 72 golongan sisanya akan masuk neraka. Ketika ditanyakan siapa yang satu golongan yang akan menjadi penghuni surga, Rasul jawab ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kaum ahlus sunnah wal jamaah, kaum yang berpegang teguh kepada ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita perhatikan secara kalimat, di mana ahlus sunnah wal jamaah ini tersusun, terdiri dari 3 kata, dari 3 kalimat. Yang pertama kalimat ahlun, itu bisa diartikan kelompok, bisa diartikan keluarga, bisa diartikan golongan. Yang kedua kalimat as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah berdasarkan keterangan dari Sultanul Auliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Gunya li Thalibi Thariqil Haq,
Beliau menyatakan yang dimaksud as-sunnah adalah masannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, baik berupa sabda beliau, berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, berupa ketetapan beliau, berupa pengakuan beliau, itulah yang dimaksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud al-jamaah adalah berpegang teguh kepada ajaran para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4 setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila umat Islam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, juga kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4, maka berarti orang tersebut dia menganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tarawihnya 11 sama witir. Para sahabat nggak ada yang tarawih 11. Gak ada yang tarawih 8, para sahabat tarawihnya 23 rakaat dengan witir. Silahkan buka kitab-kitab salafiyah. Nggak ada. Dari mulai masa Khalifah Umar bin Khattab dan beliau sebagai pelopornya, seorang khalifah yang paling pertama kali mempunyai ide inisiatif untuk supaya umat Islam melaksanakan tarawih dengan berjamaah. Di masa Abu Bakar Siddiq nggak ada sholat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan di masa Rasulullah, ketika Rasulullah hidup, beliau tarawih di masjid cuma 3 kali. Malam keempatnya beliau tidak tarawih lagi dengan alasan takut. Oleh karena melihat para sahabat umat Islam antusias mengikuti sholat tarawih bersama Rasulullah, takut turun wahyu Allah yang mewajibkan tarawih. Rasulullah udah paham, udah tahu, udah ngerti kemampuan umatnya nggak akan kuat kalau tarawih diwajibkan. Boro-boro tarawih diwajibkan 2 rakaat, 5 waktu aja banyak yang ketinggalan. Subuh aja banyak yang kesiangan. Apalagi tarawih 2 rakaat diwajibkan. Buset ya. Subuh aja jam 8 pagi. Padahal subuh aja 2 rakaat banyak yang ketinggalan. Apalagi tarawih 20 rakaat. Para jamaah, Rasulullah bijak. Nah, baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pentingnya kita duduk berkumpul di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis maulid, di majlis rotiban, bersama para habaib, bersama para ulama, orang-orang yang soleh, bersama guru-guru kita. Itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Yang jelas siapapun yang duduk di situ akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allah turunkan ketenangan di hati mereka, Allah turunkan ketentraman di batin mereka, Allah turunkan kedamaian di jiwa mereka, sehingga mereka hatinya tenang, batinnya tentram, jiwanya damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu ketenangan hati. Insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikani bil khair. Orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang oleh Allah dititipkan ilmu pengetahuan agama kepadanya, oleh Allah diberikan paham tentang ilmu agama kepadanya. Wal muta'alim, dan orang yang belajar ilmu, yaitu orang-orang yang duduk di majlis ilmu, di majlis taklim. Orang yang alim, pengajar ilmu agama, dengan orang yang muta'alim, yang belajar ilmu agama, syarikani bil khair, kata Nabi. Mereka dua-duanya bersekutu, berserikat dalam kebaikan. Artinya Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak kepada orang alim, kepada orang muta'alim, kepada orang yang mau mengajarkan ilmu agama Allah, kepada orang yang mau belajar ilmu agama Allah. Allah akan berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Bukankah kita butuh kebaikan? Maka jangan lewatkan majlis ilmu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, apabila engkau sedang melakukan perjalanan, kemudian di tengah-tengah perjalanan engkau melihat
sekumpulan umat manusia sedang duduk di majelis ilmu, maka hendaklah engkau masuk ke situ, mampir di situ, ikut ngaji. Nah, kita bukan lagi berjalan lagi, bukan lagi lewat lagi, udah tahu jadwalnya kita mah. Udah tahu jadwal, tinggal datang doang udah. Nggak usah repot-repot bawa tank baja, nggak usah. Nggak usah bawa senapan, ngapain? Yang penting bawa iman. Rokok penting, bawa. Supaya bete. Tenang, kopi mau lomba di warung. Tinggal nyokot. Para jamaah, karena majlis ilmu, majlis taklim yang ada di alam dunia, kata Nabi itu Raudhatul Jannah fid dunya, taman surga yang ada di alam dunia. Maka sering-seringlah duduk di taman surga yang ada dalam dunia. Bahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binur hikmah kama yuhyil ardol maita bima'il mator. Wajib atas kalian agar seyogyanya selalu duduk berkumpul bersama para ulama, mendengarkan perkataan para hukama, menyimak perkataan mereka, memperhatikan perkataan mereka. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nurul hikmah, dengan cahaya hikmah. Hikmah dengan ilmu beda. Orang yang berilmu belum tentu punya hikmah. Orang yang sudah punya hikmah tentu punya ilmu. Banyak orang berilmu tapi nggak hikmah, nggak bijak, sehingga keputusannya menyesatkan umat. Nah, dia baru dapat ilmu, belum dapat hikmah. Banyak orang profesor doktor, tapi pendapat-pendapatnya sesat. Bahkan sampai ada profesor doktor mengatakan agama Islam ini belum tentu benar ajarannya. Masya Allah, kan goblok itu orang. Nah, itu jelas mana? Tahun ayat cabok mal ya. Aku bersiap. Ya ini turun. Nah, orang bodoh aja nggak berani mengatakan seperti itu. Dengan perkataan seperti itu berarti dia telah mendustakan ayat Al-Quran surat 3 Ali Imran yang berbunyi, ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Itu jaminan Allah. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah, Islam itu Allah katakan demikian. Malah dikatakan Islam belum tentu benar, kan goblok. Itu bisa rusak keislamannya itu. Bisa rusak keislamannya, bisa rusak keimanannya itu. Awas, hati-hati, jaga mulut. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan. Nanti ibadah kita jadi sia-sia, sholat kita, ibadah kita yang lain sia-sia kalau kita mengeluarkan ucapan yang menjurus kepada kemurtadan. Baik murtad itikodi dalam hati maupun murtad qauli ucapan maupun murtad fi'li perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, murtad perbuatan seperti kita memakai kalung salib nggak boleh. Karena itu lambangnya orang Nasrani, orang Kristen. Nggak boleh, walaupun sekedar main-main nggak boleh. Tetap nggak boleh haram. Baik itu murtad fi'li, murtad perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi, wasairun nasi la khaira fihim. Sedangkan selain orang alim, selain orang muta'alim, wasairun nasi, seluruh manusia selain mereka berdua, la khaira fihim, kata Nabi, sama sekali tidak ada kebaikan bagi mereka. Sholat, ibadah apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun yang kita kerjakan di dalam keseharian kita, itu semuanya akan menjadi kebaikan, semuanya akan bernilai di hadapan Allah apabila amal ibadah yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu
gagantur dodol abang wajib semprong. Eta teh isyarat ngelingan ka tim hadrok lah molor wae. Tim hadrok kurang aneh. Siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak dan diterima. Maka amalnya itu ditolak dan diterima. Kita bersolawat ya Rabbi bil Mustafa Nabi Yunus Kudwatu Lina Sila Jimatun. Nabi Yunus Kudwatu Lina Sila Jimatun. Ada harta Nabi Yuna Rahmatun yuk terakhir ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan keagungan Al-Mustafa ya Allah, sampaikanlah maksud-maksud kami ya Allah. Kabulkanlah tujuan-tujuan kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Kau Maha mengetahui apa yang aku butuhkan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dengan keagungan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jadi selain alim dan selain muta'alim, kata Nabi la khaira fihim, tidak ada kebaikan bagi mereka. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita buat, itu akan menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah manakala didasari ilmu. Makanya sebelum turun perintah sholat, sebelum turun perintah puasa Ramadan, sebelum turun perintah zakat, sebelum turun perintah ibadah haji, yang paling pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada umumnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra, bacalah olehmu. Itu nyuruh belajar. Bagaimana mungkin kita bisa membaca kalau kita enggak belajar dulu? Itu nyuruh belajar, nyuruh mencari ilmu. Perintah sholat itu turun tahun 1 sebelum Hijriah. Perintah zakat, perintah puasa Ramadan itu turun tahun 2 Hijriah. Setelah Rasulullah 2 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Perintah ibadah haji itu turun tahun 6 Hijriah. Setelah 6 tahun Rasulullah berada di Madinah. Sebelum turun perintah itu semua, yang paling pertama kali Allah perintahkan adalah mencari ilmu. Karena sholat harus dengan ilmu, puasa Ramadan harus dengan ilmu, zakat harus dengan ilmu, ibadah haji juga harus dengan ilmunya dulu.
Insya Allah. Berdoalah kepada Allah dengan doa Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada kami paham dalam agama. Ya Allah, berikanlah kami paham dalam agama. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alim alimna ma la na'lamu, ya alim alimna ma najhalu bi, ya alim alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami, untuk umat Islam. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang asalnya kami enggak tahu menjadi tahu. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami yang kami bodoh tidak tahu tentang sesuatu perkara. Berdoalah kepada Allah, minta ilmu. Bahkan Rasulullah diperintah oleh Allah agar minta tambahan ilmu. Rabbi jidni Rasulullah nggak pernah diperintah oleh Allah minta tambahan harta, minta tambahan mobil, minta tambahan istri, tidak. Tapi yang Allah perintahkan agar Rasulullah minta kepada Allah tambahan Karena dengan bertambah ilmu, insya Allah akan bertambah keberkahan, insya Allah akan bertambah kebaikan, insya Allah akan bertambah kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini sebagai pembukaan aja. Tadinya saya mau baca kitab Fathul Mu'in meneruskan Hanca Nuka Tunda, tapi oleh karena ini pembukaan aja, jadi insya Allah Hanca Fathul Mu'in akan dibahas nanti 1 bulan kemudian. Karena memang jadwal saya habis bulan sekali ya. Ya malam awal bulan doang kan ya. Jangan bagi tugas perjuangan. Baik. Selanjutnya nanti kita musyawarah Bib ya, mengenai jadwal ya. Musyawarah bareng-bareng. Ya kalau musyawarah nggak usah pakai mic ya. Soalnya musyawarah itu jadi acaranya agak sedikit ya relax lah gitu ya, sambil ngopi, sambil merokok ya. Nggak apa-apa, sambil tiduran juga nggak apa-apa. Tidur beneran juga nggak apa-apa. Kita juga nggak apa-apa. Mau mati selama juga nggak apa-apa. Kan gua kubur lu. Insya Allah, husnul khotimah mati tempat ngaji husnul khotimah. Oh, ulah takut jangan lu. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan saya sendiri Al-Fakir bersama istri dan keluarga, juga para jamaah semuanya, mudah-mudahan semuanya hati kita diikhlaskan oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan apapun, semoga dijadikan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah. Karena Allah tidak akan menerima amal kebaikan yang dilakukan hambanya manakala tidak ikhlas, manakala riya. Inna Allah Ta'ala harrama jannata ala kulli murad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengharamkan surga untuk orang yang beramal dibarengi dengan sifat riya, mengharapkan pujian dari manusia. Nauzubillah min. Betapa alangkah sangat bodoh orang beribadah, beramal soleh, berbuat baik, mengharapkan pujian dari manusia. Bodoh. Karena yang memerintahkan beramal soleh Allah, bukan manusia. Yang akan memberi pahala dari kebaikan yang kita lakukan juga Allah, bukan manusia. Tapi kenapa? Karena mengharapkan pujian dari manusia, itu orang bodoh. Rugi kita, rugi celaka kalau kita beribadah, beramal soleh, berbuat baik, mengharapkan pujian dari manusia. Pujian manusia yang kecil, nggak ada apa-apanya, kecil. Yang kita harapkan ridho Allah. Udah, kalau Allah udah ridho, udah nggak ada masalah, beres semuanya, udah akhirat. Demikian dari Al-Fakir, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Berselawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa jarati, atabat
Rasul berselawat. Karami Rabbi Panfana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna bil tariqati wa mu'abadim minal fitani wa mu'abadim minal fitani. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarif wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa ala li kamalih. Qara'na hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa ba'asa wa baha khususan ila ruhi ahlil kubur walidaina wa jaddaina wa amaina wa waladismuhu Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin wa ila jami ahli kubur man hadara fi hajal majlis salafiyah Saifuddin istiqomah fi hadhihi lailah lailatul mubarakah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati al-imam al-alim al-lama al-qutb al-alif birrah al-habib Soleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul wa bi barakati wa karamati al-alim al-alama al-qutb al-arif billah al-habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus luar Batang wa bi barakati wa karamati masyayikhina nas'aluka syif'a wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah fid dunya wal akhirah was syafa'ah yaumil qiyamah wal karamah wal amna min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa sarid dunya wa saril akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa izzaratina wa dzurriyyatina wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil himmatana wastajib du'ana wa'tina su'alana wa kabbir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar warzuqna istiqamah bidzikri wad dakwah wal ibadah wal jihad fi sabilillah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qauli la ilaha illallah la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kota Madinah wa fil akhirati syafa'atahu yaumal qiyamah wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqih wa nuri arsyih wa midada kalimati sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah fid dunya wal akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.